Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya yang menyaksikan video ini. Hai para juri, perkenalkan nama saya Jenika Kuena Seril. Saya biasanya dipanggil dengan nama Jessica ataupun Jenika. Saya duduk di bangku kelas 8 SMP Negeri 1 Seruyan Raya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah legenda yang berjudul Batu Menangis. Penasaran bagaimana ceritanya? Ayo simak videonya sampai selesai. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan janda dan putri semata wayangnya yang bernama Darmi. Mereka hidup dengan sangat miskin karena ayahnya sudah meninggal dan tidak meninggalkan warisan sedikit pun. Tetapi Ibu Darmi selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Darmi itu sangat pemalas dan durhaka kepada ibunya. Dia hanya bisa bersolek dengan setiap harinya. Tetapi Darmi tumbuh dengan sangat cantik. Tingkah lakunya sangat berbeda dengan parasnya yang sangat cantik. Setiap ibunya meminta tolong kepadanya untuk membantunya bekerja di ladang, dia selalu menolak. Pada suatu hari, Ibu Darmi meminta tolong kepada Darmi untuk membantunya bekerja di ladang. Ayo ikut ibu ke ladang, menemani ibu bekerja di ladang. Hah? Aku ikut ibu ke ladang? Nanti kulitku yang putih dan mulus ini menjadi hitam dan dekil. Ibu aja pergi sana sendiri. Ayolah nak, ikut ibu bekerja. Sudahlah Bu, aku tidak mau. Ibu Darmi pun pergi bekerja dengan sendirinya, dengan hati yang sangat sedih dan tidak bisa berkata apapun. Seringkali setiap ibunya pulang bekerja, Darmi selalu meminta uang kepada ibunya dan selalu berteriak. Ibu sini Bu, mana uang hasil kerja ibu? Aku ingin membelikan alat cantikanku. Jangan nak, ini uang buat ibu belikan beras dan ikan untuk kita makan. Sudahlah Bu, tidak usah. Uang itu pun diambil dengan Darmi. Lalu ibunya sangat sedih karena uang itu seharusnya ia belikan beras dan ikan. Keesokan harinya pun Darmi berteriak kepada ibunya karena salah satu alat make up-nya sudah habis. Ibu, sini Bu, bedakku sudah habis, ibu belikan sana. Iya nak, kita belikan besok ke pasar, tetapi kamu harus ikut dengan ibu agar ibu tidak salah beli. Hah? Aku ikut ibu ke pasar? Ya sudahlah, tetapi ada satu syaratnya Bu. Ibu harus berjalan di belakangku dan tidak usah dekat-dekat denganku. Oh, kenapa nak? Sudahlah Bu, tidak usah banyak tanya. Ibu Darmi pun mengiyakan jawaban tersebut. Mereka pun keesokan harinya pergi ke pasar. Jarak rumah antara pasar sangatlah jauh. Sebelum Darmi pergi ke pasar, ia berdandan dengan sangat cantik dan menggunakan bajunya yang sangat indah. Mereka pun berjalanlah ke pasar. Darmi dan ibunya bertemu dengan seorang pemuda. Dan pemuda itu bertanya kepada Darmi, "Hai gadis cantik, siapakah yang ada di belakangmu itu?" "Oh, dia itu bukan siapa-siapaku," jawab Darmi. Ibunya yang mendengar perkataan itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apapun. Darmi pun dan ibunya melanjutkan perjalanan. Lalu mereka pun bertemu lagi dengan seorang pemuda. Dan pemuda itu bertanya, "Hai cantik, kamu ingin pergi kemana? Apakah dia ibumu?"
Oh, aku ingin pergi ke pasar. Aku ingin membelikan alat cantikanku agar kulitku menjadi putih dan glowing. Dia itu bukan ibuku, dia itu pembantuku. Tidak mungkin kan ibuku kecil-dekil seperti itu, sedangkan aku putih dan mulus ini. Ibunya mendengar perkataan itu. Dia hanya bisa terdiam lagi. Setiap mereka bertemu dengan seorang di jalan, jawaban Darmi selalu sama. Ibunya yang mendengar pertanyaan itu selalu sama. Dia sudah tidak kuat menahan hinaan itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hukumlah anak hamba ya Tuhan. Selama ini anak hamba yang hamba rawat ya Tuhan, dia sudah durhaka kepada hamba ya Tuhan. Hukumlah dia ya Tuhan. Langit pun berubah menjadi mendung dan petir bergemuruh. Jedar. Lalu Darmi pun terheran-heran mengapa tubuhnya menjadi kaku. Dari ujung kaki sampai ke seluruh tubuhnya, dia berubah menjadi batu. Dan batu tersebut selalu mengeluarkan air mata. Karena itu masyarakat menjulukinya batu menangis. Sekian, terima kasih.